Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ddin walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas dan paling indah kita ucapkan di pagi hari ini selain ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, dalam rangka berzikir, bermunajat kepada Allah, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid menyambut Idul Adha. Mari memperbanyak sholawat dan salam kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita menjadi golongan umatnya yang mencintai beliau dan senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya mengingatkan kepada kita semua, mengajak kita semua untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu introspeksi diri dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Karena ketakwaanlah yang akan jadi tolak ukur kebahagiaan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan pengaruh, bukan pengetahuan keduniaan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, yang menjadi ukuran ketakwaan kita kepada Allah adalah ketakwaan kita. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Sejak terbenamnya matahari kemarin sore, tak henti-hentinya umat Islam di seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan syukur dan bahagia atas nikmat Allah yang tak terhingga. Rasa haru dan bangga menyambut datangnya Idul Adha. Bersamaan dengan itu, hampir 2 jutaan jemaah haji tumpah ruah di tanah suci Makkah. Mulai dari wukuf di pada Arafah di tanggal 9 Zulhijjah kemarin, mabit di Musdalifah, melontar jumrah di Mina dan seterusnya. Mereka larut dalam doa, zikir dan munajat kepada Allah dengan khusyuk. Mereka hadir di tanah suci dalam keadaan tanpa perbedaan satu dengan yang lain, antara pejabat dan rakyat biasa, antara kaya dan miskin, berpangkat tinggi dan pangkat rendahan, antara hartawan dan petani, semua sama.
sama-sama memakai pakaian ihram, sama membaca bacaan yang sama dengan cara yang sama, menghadap Tuhan yang sama. Tak ada perbedaan, sekalipun di antara mereka berbeda status sosial. Mereka rela menanggalkan dan meninggalkan pakaian termahal yang mereka punya. Mereka merupakan kendaraan mahal dan seterusnya. Wukuf di Arafah ini mengingatkan kita laksana tumpah ruahnya manusia nantinya di padang mahsyar, di mana manusia setelah dibangkitkan di hari kiamat berkumpulan di padang mahsyar menunggu kepastian nasib masing-masing. Fenomena spiritualitas haji ini mengisyaratkan makna yang mendalam bagi kehidupan manusia, di mana manusia semua sama ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perbedaan sedikit pun antara yang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat jelata. Semua kekayaan di atas dunia, pangkat dan jabatan yang kita sandang pasti akan kita tinggalkan. Dan semua itu kita akan menghadap Allah dengan hanya membawa 3 lapis kain kafan. Laksana kain ihram jamaah haji yang wukuf di Arafah. Kita akan menghadap Allah dengan hanya membawa amal kebaikan yang kita perbuat selama di dunia. Selebihnya akan tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari itu nantinya tidak ada lagi gunanya anak dan harta. Kita datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan amal ibadah yang kita perbuat selama hidup kita di dunia. Jamaah sekalian, karena itu tidak ada kata sombong bagi kita di dunia ini. Kadang kita merasa terlena ketika diberi amanah jabatan, kita merasa jabatan itu akan kita miliki selamanya. Ketika diberi Allah harta, serasa harta itu menjadi sesuatu yang akan mampu membahagiakan kita dunia dan akhirat. Padahal tidak. Hanya kain kafan dan amal mula yang kau bawa nanti. Selebihnya akan tinggal. Kalau kita mau jujur meresapi makna kehidupan, ketika kita dilahirkan berasal dari zat yang hina. Kita semua berasal dari setetes air mani dari orang tua kita. Kemudian kita terlahir di tempat yang kotor berlumuran darah ketuban ibunda kita dalam keadaan tanpa busana. Sama kita semua. Kemudian kita menjalani kehidupan ini mungkin berbeda garis tangan, nasib dan sebagainya, tetapi sadarkah kita pada akhirnya kita akan sampai memenuhi panggilan Allah dalam keadaan di tempat yang tidak lebih dari lubang 1 kali 2 meter. Semua kita sama dan semuanya akan kita tinggalkan. Segala kemewahan dunia yang kita raih, keperkasaan, jabatan dan sebagainya. Jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha ini identik dengan jamaah haji, penyelenggaraan ibadah haji. Haji adalah kewajiban bagi manusia, yaitu kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan melaksanakan ibadah haji kepada manusia, yaitu bagi orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan. Semua kita wajib haji. Siapa yang wajib haji? Yaitu orang-orang yang sanggup. Sanggup itu bisa bermakna sanggup menyediakan biaya perjalanan haji, kemudian biaya keluarga atau nafkah keluarga yang ditinggalkan, lalu kemudian kita memiliki kesehatan secara jasmani dan rohani, dan kemudian yang ketiga ada kesempatan kenyamanan, keamanan di perjalanan, dan kesempatan termasuk kesempatan menurut ketentuan peraturan yang ada. Karena itu orang berlomba-lomba menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah janjikan sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada ganjaran selain surga. Maka surga adalah ganjaran bagi haji mabrur. Haji mabrur artinya adalah haji yang diterima. Haji yang baik, haji yang diterima,
dan haji yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian, bagaimana cara meraih haji mabrur? Yang pertama adalah tentu melaksanakan haji dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhaji benar-benar atas dasar niat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan perjalanan haji itu benar-benar dari uang yang halal. Tidak boleh dari uang-uang yang subhat, apalagi yang haram. Lalu kemudian kita tunaikan segala rukun, syarat, dan wajib haji secara sempurna, dan perbanyaklah hal-hal sunnah di dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian untuk meraih haji mabrur, yang berikutnya adalah kita menghindari larangan-larangan khusus di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Apa itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan imam kita tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, dan jangan melakukan hal-hal yang bersifat rafas. Rafas itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada nafsu birahi, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian wala fusuk, jangan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian wala jidal, janganlah melakukan permusuhan atau pertengkaran berbantah-bantahan selama pelaksanaan ibadah haji, khususnya semasa ihram. Dengan demikian maka insya Allah kita berdoa, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, mereka semua meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, apa itu haji mabrur? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberikan Allah, dan jalannya adalah surga. Tetapi bagaimana kita menilai, menyimpulkan haji seseorang itu mabrur atau tidak? Kita tidak bisa. Yang bisa menyimpulkan, yang tahu tentang haji mabrur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama memberikan indikasi atau tanda-tanda seorang yang memiliki haji mabrur. Haji mabrur itu tanda-tandanya diantaranya adalah adanya perubahan fisik dan psikis, yaitu semakin taat yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah haji yang diterima itu atau haji mabrur itu adalah haji yang berdampak sosial. Maksudnya adalah kesolehan yang ia miliki selama haji bukan hanya untuk kesolehan individu saja, tetapi bagaimana keberadaan dia memberi dampak, memberi manfaat kepada orang lain. Ia semakin dermawan, pikiran-pikirannya semakin dibutuhkan, dan kehadirannya dinantikan di tengah masyarakat. Semakin bermanfaat dia kepada orang lain. Jamaah sekalian, seorang ulama terkenal yaitu Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan tentang haji mabrur. Apa kata beliau? Waqila wal maqbulul muqabalu bil birri wa huwa sawab, wa min alamatil qabul ay yarji'a khairan mimma kana wa la yu'awidil ma'asi. Apa artinya? Haji mabrur adalah haji yang diterima, yang dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala. Sedangkan pertanda diterimanya haji seseorang adalah kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya ada perubahan diri lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, syariat berikutnya dalam Idul Adha itu adalah ibadah kurban. Kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat pada surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, kata Allah, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban ini hukumnya adalah sunat muakkad, tetapi agama kita sangat menganjurkan, sangat mendorong umatnya agar melaksanakan, ikut berpartisipasi dalam kurban ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya sangat keras. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi
fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa yang mampu berkurban, ia sanggup untuk berkurban, tetapi ia tidak lakukan, maka kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Ini artinya apa? Walaupun hukumnya sunnah muakkad, tetapi Rasulullah, agama kita sangat mendorong kita untuk melakukan kurban ini. Peristiwa kurban ini bermula dari duplikasi aktivitas yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Ketika lama Nabi Ibrahim berharap, berdoa kepada Allah untuk memiliki anak. Setiap hari, siang dan malam, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah anugerahilah kami keturunan yang soleh. Tetapi alhamdulillah, berkat sabar dan doa, kemudian Allah kabulkan doanya, maka lahirlah Ismail alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Ismail kemudian beranjak remaja, datang perintah Allah untuk menyembelih, mengorbankan Ismail. Ini bisa kita baca pada surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu Ismail mulai besar, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian, ibadah kurban ini memiliki makna atau hikmah-hikmah yang sangat besar. Yang pertama adalah kurban itu merupakan ketundukan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya cukup dengan akidah yang kuat, kemudian ibadah, muamalah kita, tetapi bagaimana ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketangguhan kita, kesabaran kita dalam menghadapi, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bentuknya, sifatnya atau waktunya berbeda-beda. Nah, dari kesanggupan ketangguhan kita menghadapi ujian inilah kita mendapat nilai terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Karena itu jamaah sekalian, cobaan dalam hidup kita merupakan bentuk totalitas ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, makna dari kurban itu adalah kurban menyembelih hewan merupakan simbol dari ketika kita menyembelih nafsu hewaniah, kebinatangan yang ada dalam diri kita. Ketika kita menyembelih kurban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, maka itu sesungguhnya merupakan simbol kita menyembelih nafsu kebinatangan, nafsu hewaniah yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita ada nafsu, ada akal, ada qalbu. Jangan sampai nafsu mengendalikan diri kita. Potensi yang ada di diri kita, ada hati atau qalbu, kemudian ada akal, ada nafsu, ini menjadikan manusia sebagai manusia yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Tetapi jangan sampai kemudian nafsu kita itu menjadi pengendali bagi diri kita. Kalau nafsu yang menjadi pengendali diri kita, maka kita menjadi makhluk yang sama seperti binatang ternak, bahkan lebih, kata Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih. Kapan? Ketika nafsu kebinatangan menjadi merajai dalam diri kita. Kita memperturutkan hawa nafsu dalam kehidupan ini. Yang ketiga, jamaah sekalian, nilai sosial dalam ajaran Islam adalah kandungan dari ibadah kurban. Betapa indahnya ajaran Islam yang ditunjukkan dalam syariat kurban ini. Kita berkurban, para ulama fikih menjelaskan sepertiga daging kurban itu paling banyak diberikan adalah untuk berkurban, kemudian sepertiga lagi adalah untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi adalah untuk
tetangga, kerabat, jiran tetangga, sekalipun mereka tidak termasuk dalam fakir miskin. Betapa indahnya ajaran kurban ini. Ajaran kurban mengandung nilai sosial, empati sosial yang sangat tinggi. Bisa berbagi kepada saudara-saudara, sehingga dengan demikian maka insya Allah akan tertutuplah pintu-pintu sekat-sekat, bibit-bibit konflik di antara sesama kita yang terbangun dalam satu persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang ditunjukkan dari makna yang tinggi dari ibadah kurban tersebut. Dan yang keempat jemaah sekalian, yang terakhir adalah kurban itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah dianugerahkan Allah rezeki, mungkin ada yang mendapat amanah jabatan, harta kekayaan, mungkin kita sudah mengeluarkan zakat dalam hal ini, tetapi zakat saja tidak cukup. Mari kita memperbanyak sedekah, mari kita memperbanyak ikut berkurban. Kalau mungkin setiap tahun kita berkurban, kalau kita mampu setiap tahun, tidak harus sampai 7 kali, boleh sebanyak-banyaknya kalau kita mampu. Nah, ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat karunia yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita. Jadilah kita hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, atas nikmatku akan aku tambah, dan barang siapa yang kufur, ingkar, ingat siksaku sangat pedih. Jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di momentum Idul Adha tahun ini. Mari kita jadikan sebagai introspeksi diri kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu termasuk takwa dalam dimensi hablum minallah dan juga dimensi hablum minannas. Ibadah kita kepada Allah, tetapi pada sisi yang lain kita memberi maslahah kepada orang-orang sekeliling kita. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong hamba yang meningkat ketakwaannya kepada Allah dan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita melalui nilai-nilai ibadah haji dan kurban yang kita peringati pada hari ini. Ja'alnahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadihi sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur